Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 72. Anak yang baik, engkau tidak apa-apa, bukan? Maya Dewi membungkuk akan tetapi tiba-tiba ia agak menyeringai dan memejamkan kedua matanya menahan nyeri yang membakar pangkal lengan kanannya. Sebutir peluru telah menembus pangkal lengannya dan biarpun peluru itu tidak mengenai tulang dan menembus kulit daging pangkal lengannya, namun rasanya panas dan perih sekali. Ketika tadi terdengar 3 kali suara tembakan, Maya Dewi sudah mengerahkan kekebalan tubuhnya dan miringkan tubuh agar badan anak itu terlindung di belakang badannya sendiri. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya tergetar ketika pangkal lengan kanannya terasa nyeri ditembusi peluru. Ternyata kekebalannya tidak mampu menahan terjangan sebutir peluru emas. Ia tidak merintih dan terus berlari sehingga Joko Galing tidak tahu bahwa wanita yang memanggulnya itu terluka. Kini, ketika ia membungkuk hendak memeriksa keadaan Joko Galing, Maya Dewi baru merasa betapa nyerinya luka itu. "Tidak perlu membujuk rayu aku dengan sebutan anak baik," kata Joko Galing ketus. "Aku tahu bahwa engkau adalah seorang jahat." Kini Maya Dewi dapat melihat wajah anak laki-laki itu dengan jelas. Ia tersenyum melihat wajah yang tampan dan sinar mata yang tajam penuh keberanian itu. Ia mengambil sapu tangan putih untuk membalut lengannya sambil bertanya, "Bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa aku orang jahat?" "Tentu saja aku tahu. Aku mendengar engkau bercakap-cakap dengan penculik itu. Engkau adalah sahabatnya, engkau musuh ayah ibuku. Anak yang baik, dan engkau percaya kepadanya?" "Tentu saja." "Dan engkau tidak percaya padaku? Engkau tidak percaya kalau aku mengatakan bahwa aku tidak mempunyai niat jahat terhadap dirimu?" "Aku tidak percaya." "Kalau tiada jahat, mengapa engkau menculik aku?" Agak sukar bagi Maya Dewi untuk dapat membalut pangkal lengan kanannya hanya dengan tangan kiri dan ia gagal terus. Joko Galing melihat betapa baju putih di pangkal lengan itu berlepotan darah dan melihat wanita itu tidak juga berhasil membalut lengannya yang agaknya luka itu. "Mengapa lenganmu itu?" dia bertanya. "Terkena tembakan tadi," jawab Maya Dewi sambil lalu dan mencoba lagi untuk membalut pangkal lengannya. "Mari kubalutkan," kata Joko Galing. Anak itu memang keras dan pemberani, namun dia mewarisi kelembutan dan kepekaan hati ayahnya sehingga dia mudah merasa iba kepada orang yang menderita. Melihat wanita itu terluka dan sukar membalut lukanya, timbul perasaan iba dan dia siap membantu, seketika melupakan kemarahannya. Maya Dewi tersenyum dan menyerahkan sapu tangan putih itu kepada Joko Galing yang segera membalutnya dengan kuat dan rapi. "Terima kasih," kata Maya Dewi dan ia segera terkenang kepada Bagus Sajiwo. Anak ini ternyata dapat bersikap dan berbuat baik penuh kelembutan seperti Bagus Sajiwo. Ia menghela napas panjang. Tidak mengherankan, anak ini adalah putra Parmadi dan Muryani, 2 orang pendekar yang gagah perkasa dan budiman. Semakin yakinlah hatinya akan kenyataan betapa jauh bedanya antara watak para satria dan watak tokoh-tokoh dunia sesat di mana ia dahulu termasuk di dalamnya. Ia merasa bersyukur dan berbahagia bahwa ia telah dapat membebaskan diri dari dunia sesat itu. Setelah selesai membalut pangkal lengan wanita itu, Joko Galing mengulangi pertanyaannya. "Bibi, kalau engkau tidak jahat, mengapa engkau menculik aku?" Maya Dewi memandang anak itu dan menjulurkan tangan kirinya, mengusap rambut kepala yang hitam tebal itu. "Engkau aneh sekali, Setyabrata yang menculikmu dengan niat jahat tadi kau percaya, sedangkan aku yang membebaskanmu dari tangan penculik, yang berniat menolongmu dan mengembalikanmu kepada ayah ibumu, tidak kau percaya." Joko Galing memandang wajah Maya Dewi dengan mata terbelalak. "Bibi, engkau menolongku dan hendak mengembalikan aku kepada ayah ibuku?" Maya Dewi mengangguk. "Tentu saja, kalau tidak hendak menolongmu dan mengembalikanmu kepada ayah ibumu, habis untuk apa aku membebaskanmu dari Satyabrata?" Joko Galing lalu bangkit berdiri dan mengepal kedua tangannya, memandang ke arah dari mana dia dilarikan Maya Dewi dan mengamankan tinjunya. "Kalau begitu, jahanam keparat si. Siapa tadi namanya?" "Satyabrata." Maya Dewi tersenyum. "Keparat Satyabrata itu?"
Dia telah bicara bohong tadi tentang dirimu, Bibi. Dia tidak berbohong. Memang aku bukan seorang manusia yang baik. Ah, tidak. Siapa bilang? Engkau adalah seorang yang gagah perkasa dan berbudi baik, seperti ibuku. Bibi yang baik, siapakah nama Bibi? Namaku Joko Galing. Namaku Maya Dewi, Joko. Bibi Maya Dewi, aku berterima kasih sekali kepadamu. Engkau telah menolongku dan mengorbankan diri sehingga lenganmu terkena senjata api jahanam Satyabrata itu. Apakah Bibi sahabat baik ayah ibuku? Mendengar pertanyaan ini, Maya Dewi tersenyum pahit. Ia dahulu adalah musuh Parmadi dan Muryani, musuh yang amat dibenci mereka karena memang ia melakukan segala macam perbuatan jahat. Aku mengenal Parmadi dan Muryani, ayah ibumu itu, Joko. Marilah, kita lanjutkan perjalanan kita dan agar kita dapat berjalan cepat, mari ku gendong di punggungku. Engkau tampaknya lelah dan kalau berjalan sendiri, tentu tidak akan segera bertemu ayah ibumu. Akan tetapi, Bibi Maya, engkau sendiri terluka, bagaimana masih akan menggendongku? Biarlah aku jalan sendiri. Tidak, Joko. Kalau engkau berjalan, tentu kita akan dapat disusul Satyabrata dan sukar melindungimu karena dia seorang yang amat sakti. Jangan khawatir, luka lenganku tidak menghalangi aku menggendongmu. Maya Dewi lalu berjongkok di depan Joko Galing dan anak ini tidak menolak lagi. Dia lalu menempel di punggung Maya Dewi sambil merangkulkan kedua lengannya di pundak wanita itu, berhati-hati menjaga agar tidak menyentuh pangkal lengan yang terluka. Berpeganglah kuat-kuat, Joko, agar jangan terlepas dan jatuh. Aku akan berlari cepat, kata Maya Dewi. Joko Galing tidak asing dengan ini karena dia pernah dingdong ayahnya atau ibunya dan dibawa lari cepat. Jangan khawatir, Bibi. Aku tidak akan jatuh. Maya Dewi lalu berlari cepat, mengerahkan seluruh tenaganya karena ia ingin cepat-cepat menyerahkan anak ini kepada orang tuanya. Hatinya gembira karena ia mendapat kesempatan untuk melakukan kebaikan terhadap suami istri itu. Biarlah perbuatannya ini biarpun hanya sedikit dan tidak berarti, dapat menebus dan agak mengurangi semua kesalahan yang pernah ia lakukan kepada Parmadi dan Muryani belasan tahun yang lalu. Mula-mula Joko Galing gembira dibawa lari cepat oleh Maya Dewi. Akan tetapi segera dia memejamkan kedua matanya karena kini Maya Dewi berlari cepat seperti terbang. Belum pernah Joko Galing dilarikan orang tuanya secepat itu sehingga dia merasa ngeri juga. Angin bersuitan di kedua telinganya dan rambutnya menjadi awut-awutan. Takut, Joko? Suara Maya Dewi disapu angin sehingga terdengar seperti bisikan bagi Joko Galing. Ah! Sedikit, Bibi. Habis engkau terbang begini cepat? Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Maya Dewi tersenyum dan memang tubuhnya berkelebat cepat sekali. Ia menggunakan tangan kirinya yang tidak terluka untuk memegangi tangan Joko Galing agar anak itu tidak sampai melepaskan rangkulannya dan terancam jatuh terguling. Lengan kanannya terasa semakin nyeri dan panas. Biarlah. Kalau Joko sudah kembali kepada orang tuanya, baru ia akan mencari obat untuk menyembuhkan luka di pangkal lengan kanannya.